die. Hey, swing those hips around, can't stop, won't back. Chand Kelvin pada 5 Mei tahun 2024 melamar kekasihnya, Dea Sahirah. Tahu-tahu lamaran, Chand dan Dea ternyata sudah 6 tahun menjalin kedekatan. Dea Sahirah diketahui juga merupakan keponakan dari Inneke Koesherawati. Almarhum ayah Dea merupakan kakak dari suami Inneke. Jalinan asmara Chand Kelvin dan Dea Sahirah hampir tak pernah tersorot kamera. Bahkan Chand belum lama ini masih kerap dikira jomblo. Meski awalnya sempat ragu, Dea Sahirah akhirnya mantap menerima pinangan Chand Kelvin. Keduanya pun telah menggelar prosesi lamaran tepat di tanggal cantik 5 Mei tahun 2024, yang jika ditulis secara angka, 5 tahun 2024. Lamarannya kemarin alhamdulillah tanggal 5 Mei 2024, 5/5/2024 berjalan dengan lancar di rumahnya Dea di Menteng, dan banyak sanak saudara yang datang, keluarga dan juga para sahabat yang hadir menyaksikan pernyataan cinta saya dan juga pernyataan saya untuk memulai langkah yang lebih serius lagi kepada yang ada di samping saya. Itu angka kembar 5 emang sengaja dipilih tanggal segitu atau memang ada makna tersendiri bagi kalian? Banyak pinter ya, aku jadi mikir nih. Enggak, sebenarnya tanggalnya kebetulan bagus dan juga ternyata waktunya juga bagus gitu, dan kebetulan hari Minggu banyak yang libur juga. Kita berharap mudah-mudahan dengan tanggal yang bagus juga untuk perjalanan kita ke depannya nanti bersama dengan sang pujaan hati saya ini. Persiapan lamarannya berapa lama sih Ibu kalau boleh tahu? Apa? Persiapan lamarannya. Persiapannya berapa lama ya? Sebenarnya udah dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu kita udah nyiapin, udah huru haranya, riuh-riuhnya tuh udah kita siapin dari lama gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik kemarin ya, dan juga penuh haru biru. Chan, sebelum masuk ke persiapan nikahnya, mungkin kalau boleh tahu awal mula perkenalannya seperti apa sih? Jadi 6 tahun yang lalu saya diperkenalkan sama sahabat saya, Adli Fairuz. Jadi Adli Fairuz ini mempunyai seorang istri, Anggebin. Nah, Anggebin ini adalah teman dari taman sekolah kanak-kanaknya Dea gitu. Jadi saya dikenalin, ngobrol bareng, dan akhirnya nyambung, dan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti prosesnya mungkin bisa dikatakan ta'aruf atau seperti apa? Atau mungkin emang udah 6 tahun pacaran? Tak kenal maka ta'aruf ya kan ya. Kalau nggak ta'aruf ya tak kenal gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih, lebih ke deket. Kalau kita jalan bisa bareng-bareng gitu loh, nggak berdua aja, tapi sama teman-teman yang lain, teman-temannya Dea, temannya saya gitu. Jadi apa ya, udah kenal satu sama lain. Alhamdulillah keluarga juga sudah saling kenal, sama teman-teman masing-masing juga sudah saling kenal. Akhirnya kita juga satu visi dan misi yang sama. Kita memaknai sebuah kehidupan ini juga sepertinya sama. Makanya bismillah, mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik untuk kita memulai ibadah insya Allah seumur hidup. Chan, ini kan seyakin apa sama Kak Dea gitu sampai akhirnya melakukan hatinya ke Dea gitu. Sementara kan Kak Chan juga cukup lama gitu melalang buana mencari sosok pendamping sampai akhirnya berlabuh ke Dea gitu. Sosok seperti apa sih dia? Sosok seperti apa ya? Dea cantik, wanita solehah. Yang saya sukain adalah saya kalau dari dulu selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah kalau saya memiliki seorang istri yang bisa sama-sama kita banyak berbuat kebaikan, bisa beribadah bareng. Dan alhamdulillah dia ini tipikal yang seperti itu. Jadi tanpa saya nyuruh sholat sekalipun, masya Allah, ini adalah sosok yang mungkin saya juga sangat rindukan. Puasanya juga jalan. Jadi intinya saya pengen ketika nanti berumah tangga tuh kita sama-sama berbuat kebaikannya bareng-bareng gitu lah. Kayak kita bisa sholat jamaah terus-terusan bareng, terus kita juga bisa puasa sunat sama kemis dan juga wajib bareng-bareng, dan semua kebaikan yang bisa kita lakuin insya Allah kita lakuin bareng-bareng. Kalau Kak Dea mengenai sosok Kak Chan sendiri sampai akhirnya yakin gitu sama Kak Chan Kelvin, seperti apa Kak Dea?
apa ya, ya sama sih, mungkin kayak dari yang aku kenal dari dulu itu dari 2018 dia gak berubah lah gitu, maksudnya kalau apa-apa tuh selalu yang mentingin sholat segala macamnya gitu. Jadi kayak yang aku lihat dia rajin banget ibadahnya, jadi ya sering ngajak banyak kebaikan juga sih gitu, dan kayaknya orangnya juga apa ya, mungkin cukup setia dan kayak apa ya, mungkin dari 2018 tuh mungkin kan nggak selalu mulus ya gitu, cuman dia selalu coba untuk ngedeketin diri terus gitu. Jadi dia cukup sabar sih untuk nunggu proses aku dewasa, dan cukup konsisten sih gitu orang. Jadi lu kenapa nggak langsung, karena selama 6 tahun berproses itu kita memiliki apa namanya tujuannya masing-masing. Kayak Dea waktu itu masih berkuliah, habis kuliah dia juga kayaknya masih mau melihat dunia luar tuh seperti apa sih, kerja, terus juga beradaptasi sama teman-teman lain. Saya pun juga seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu, selesaikan dulu, termasuk kemarin kan gara-gara COVID-19 kuliah saya yang S2 agak terbengkalai itu. Kemarin saya pas lagi bulan puasa fokus selama 3 minggu di Malaysia untuk menyelesaikan kuliah. Mudah-mudahan doain beneran lulus ini, soalnya udah bilang sama teman-teman juga kan waktu itu S2-nya kayak nggak lulus nih gitu. Paling nggak lulus, cuman kemarin karena COVID jadi mundur panjang, dan akhirnya saya insya Allah Juni ini lulus, dan minimal kita nanti bisa dipakai di undangan gitu. Iya. Berarti pas Juni lulus insya Allah langsung ke pernikahan atau sudah lama? Masa bisa amin sih. Pokoknya doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti waktunya juga ada yang terbaik juga. Pasti teman-teman semua nanti akan diberitahu juga. Dan saya sama dia minta doakan yang terbaik untuk kehidupan kedepannya kami nanti. Bakal pilih tanggal cantik juga nggak sih Chan buat pernikahan nanti? Oh, kalau tanggal cantik tetap takutnya jadi COD-an Mas ya kan. Harganya jadi murah gitu. Ya. Di tanggal 55 cantik ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya kira-kira akad dan juga resepsinya apakah juga di tanggal cantik. Tunggu tanggal mainnya. Kalau dia sendiri mungkin udah siap belum sih? Chan kan backgroundnya dari Dunia entertainment. artis, ya. Dia sendiri mungkin udah siap. Ya mungkin dulu salah satu pertimbangannya iya enggak karena itu juga sih, kayak Gitu. Kamu sempet ragu sama aku? bukan ragu cuman tuh aku tuh tipe orang yang agak overthinking, kayak apa-apa tuh selalu dipikirin gitu. Jadi waktu dulu sih itu menjadi salah satu penyebab juga kali ya, jadi maju mundur dulu gitu. Kalau boleh tahu mungkin Fadelnya memang bekerja bukan di dunia entertain, kalau boleh Iya. tahu di apa gitu? Aku kerja di salah satu perusahaan sih, cuman sekarang baru aja resign pas puasa kemarin. Keputusan untuk resignnya karena sudah berlalu sama Karena ingin fokus pacarnya, jadi gitu, istrinya kan? Chan atau seperti apa sih Kak? Iya mungkin insya Allah, karena rencananya habis nikah rencananya nggak mau kerja kantoran sih. Oh. Sama kita melakukan pekerjaan bareng-bareng lah salah satunya. Oh. Chan, dari segi usia sendiri ada perbedaannya itu? Perbedaannya berapa jauh Chan? Alhamdulillah nggak terlalu jauh sih, aku sama dia bedanya 12 tahun. Jauh. Dekat gitu. Nggak jauh. Jangan gitu nggak jauh. Tuh, dibenerin sama saya tuh. Ya alhamdulillah, walaupun perbedaan umur 12 tahun, tetapi kita saling melihat sudut pandang kehidupan, juga memaknai kehidupan, insya Allah sama lah gitu kita melihatnya. Waktu itu kan dia menjadi pertimbangan juga nggak sih perbedaan usia ini nih yang nggak jauh ini nih? Ada sih sedikit. karena pastinya jadinya kayak banyak sudut pandang yang berbeda juga ya. Gitu sih. Jadi emang sempet ada juga, cuman ya seiring berjalan waktu mungkin sama-sama saling belajar ya. Insya Allah. Tapi gitu momen ketika apa sih ya sampai akhirnya klik banget nih sama Chan, dari maksudnya kan perbedaan cukup banyak usia, terus juga kehidupan mengenai karir juga berbeda gitu, sampai akhirnya momennya klik gitu. Oh ini tepat nih. Selain yang tadi disebutkan mungkin Apa ya karena ya pastinya itu sih, yang pertama karena agamanya itu, jadi kayak mikirnya ya yang penting agamanya bagus, jadi berharapnya bisa jadi pasangan yang baik untuk dunia akhirat. Selain itu juga yang aku lihat tadi sih dia karena kayak sabar dan cukup konsisten, jadi kayaknya apa mungkin ya emang udah jodoh kali ya, mungkin kayak gitu. Itu sih. Mas Chan juga sebelumnya kan sempat duduk ke Presiden Jomblo. Nah, sekarang langsung diputus oleh itu. Sekarang jadi Presiden Jopo gitu. Enggak dong. Presiden bahagia pokoknya. Intinya waktu itu kan presidennya itu sih cuma pura-pura doang lah. Tapi sebenarnya kayaknya akhirnya melekat sama diri saya, karena waktu itu presidennya kan si Baim Wong, saya wakil presidennya. Gak lama dia dilantik, dikawin tuh. Nah, gua sama siapa nih akhirnya gitu kan. Secara nggak langsung jadi PLT nih, PLT Presiden Jomblo gitu kan. Cuman ya ketika sendiri kayaknya saya ngerasa ya sebebas-bebasnya kita sendiri, kayak
lo pulang kerja di rumah tuh kayak yang merhatiin kita orang tua lagi gitu kan, pengen banget ada tambatan hati yang mungkin ketika pulang, Mas kamu capek ya, aku bikinin makanan, itu tuh kayak gue pengen gitu, bukan sekedar kayak di film di FTV gitu banyak ketawa kayak gitu ya Pak di rumah ya. Jadi intinya pengen aja ada yang merhatiin di rumah, dan kayaknya udahlah umur segini juga kayaknya pengen nyari kehidupan yang lebih nyaman, lebih tenang, dan ada yang merhatiin aja gitu. Kacan waktu itu perjuangannya buat menundukkan hatinya dia susah nggak sih? Karena yang tadi kan banyak perbedaannya cukup banyak ya, jauh juga. Kalau misalkan perbedaan umur, iya mungkin. Secara karakter, secara sudut pandang mungkin kadang-kadang sedikit berbeda. Tetapi seiring berjalannya waktu kita sama-sama saling belajar. Oh, dia tuh maunya seperti ini. Dia pun juga kesadaran, oh, San tuh maunya seperti ini. Gitu. Jadi intinya saling menyesuaikan, saling belajar satu sama lain. Kan manusia nggak ada yang sempurna, karena sempurna itu kan cuma miliknya Andra and Backbone ya gitu. Jadi intinya kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sekarang saling melengkapi kekurangan satu sama lain lah gitu Mas. Tapi kan dia ada culture shock nggak sih pacaran sama om gitu? Ya tadi banyak nih. Tandain. Usir. Oh belum. Udah cukur jenggot, cukur kumis sih. Belum juga. Aduh satu. Kemarin saat lamaran sempat. Enggak dijawab dulu nih. Ada culture shock nggak pacaran yang di atas jauh? Enggak sih, karena sebenarnya dia juga mungkin karena orangnya juga sering bercanda ya, jadi kayak nggak yang terlalu kaku-kaku banget gitu, nggak yang kayak jadi nggak kerasa beda umurnya jauh banget sih gitu. Tapi dengan bedanya kesibukan gitu Kak, ada kesulitan nggak sih kayak selama menjalani relationship? Ya kadang-kadang saya syuting, terus juga kadang-kadang ada pekerjaan di luar entertainment yang saya lakuin juga. Ya kadang-kadang waktunya nggak ketemu, tapi kita saling ngertiin satu sama lain. Kalau waktu itu kan dia juga kerja kantoran, terus di saat saya lagi free, yaudah aku jemput kamu pulang ya, baru kita makan bareng kemana. Jadi saling menyesuaikan aja satu sama lain. Apalagi sekarang kan dia ini lebih fokus, kemarin lagi ngurusin hal-hal seperti ini. Jadi nilai kebersamaannya, rasa kebersamaannya jadi kayak lebih berasa aja ketika ngurusin proses-proses ini bareng tuh, feel-nya akhirnya insya Allah makin lama makin dapet. Tapi wedding impian kalian tuh kayak gimana? Wedding impian kamu kayak gimana? Kayak apa ya? Enggak sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling ikut orang tua aja ya. Iya, jadi aku kan orang Jawa, dia orang Aceh. Ya mungkin nanti gabungan antara sesama culture ini bisa menjadi sesuatu yang keren, atau mungkin nanti kita lihat aja seperti apa. Tapi sejauh ini udah dipersiapkan belum untuk pernikahan yang misal kayaknya gedung atau apa gitu? Insya Allah doain aja diberikan yang terbaik buat aku sama dia gitu. Nanti pasti kalian akan tahu. Macan mungkin boleh di-spill sedikit bulan atau tanggal. Biar pemirsa penasaran. Media diundang nggak? Ya, tergantung Kak Riri ini manajer saya tuh. Ya pokoknya insya Allah doain aja yang terbaik. Nanti tanggalnya mudah-mudahan baik, waktunya baik, dan yang pastinya kita sudah sama-sama memantapkan hati untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tapi tahun ini Mas, ini apa? Doain mudah-mudahan insya Allah, doain aja. Tanggal cantik juga mungkin nggak Chan? Ya mungkin cantik, mungkin ganteng, mungkin rupawan, dan kita lihat aja nanti. Kak, kemarin sempat nangis. Kenapa nih sampai nangis? Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi aku dari pertama datang masuk ke rumahnya dia itu dianterin sama saudara-saudaraku, sama keluarga aku. Jadi kayak feelnya tuh kayak agak, aduh ya Allah, gue bisa di titik seperti ini ya gitu loh, yang akhirnya bisa melangkah ke arah yang lebih, yang sebelumnya tuh kayak gue bayangin udahlah bodo amat lah segala macam, karena hidupnya udah independen dan kemana-mana, dan akhirnya ngerasain di titik itu, terus ngeliat dia turun dari tangga kayak, loh ini yang nantinya kau titipin ya Allah sebagai istri aku gitu. Jadi itu apa ya, speechless lah, yang gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi bisa gue rasain gitu. Bingung tuh maksudnya mesti gimana gitu, ketika turun dia di depan tuh langsung keluar air mata gitu. Dan ya alhamdulillah merasa bisa di titik seperti ini, bisa insya Allah kedepannya bareng-bareng sama dia, salah satu pujaan hati saya selama 6 tahun, dan mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Dia sendiri melihat Chan menangis menitikan air mata saat lamaran kemarin.
ya sedih juga sih sebenarnya. Cuman aku anaknya kayak kurang ekspresif sih, jadi kayaknya ya sedihnya di ini aja dirasain sendiri. Oh gitu ya. Pas aku lagi nanya sama, kamu kenapa gak gitu kan? Enggak gitu. Ya pokoknya kemarin feel-nya dapet, pokoknya seru lancar alam. Oke, makasih Chan. Oke, siap. Makasih.